Iya. Saya lanjut lagi. Nah, teman-teman, nanti kalau supaya semangat nih ya, supaya semangat, kalau nanti saya sebutkan ini ya, pakai kayak yel-yel aja ya. Semangat sukses, teman-teman jawabnya siap. Gitu ya, teman-teman ya. Boleh di-unmute dulu. Lalu kalau saya sebutkan nulis skripsi, teman-teman menyaut dengan mudah. Dicoba dulu ya. Ya, Bu. Ah ya, sip. Saya pikir udah lagi pada tidur semua nih. Ya. Masih pagi, Bu. Oh enggak, Dir ya. Semangat ya. Kita coba ya teman-teman ya. Semangat sukses. Siap. Wih. Siap. Siap gitu ya teman-teman. Semangat sukses. Siap. Nah, mantap. Nulis skripsi. Udah. Oke, bagus. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang pertama nih teman-teman. Mencari ide penelitian, skripsi, dan judul. Nah, nanti yang saya sampaikan itu mungkin nanti tidak ada di perkuliahan. Jadi, lebih kepada cara praktis, tips cara praktis bagaimana menulis skripsi. Begitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini saya mau tanya dulu, apa itu skripsi gitu ya? Apa itu skripsi? Nah, ini teman-teman saya akan share Mentimeter ya. Teman-teman udah sering dengar ya, Mentimeter mungkin udah sering pakai. Sebentar. Nah, nanti teman-teman tuliskan. Saya di chatroom ya, di chatroom saya kopas linknya. Nah, ya silakan teman-teman tuliskan. Tunggu ya, ini kodenya, kode Mentimeternya 9095413. Ada yang sudah nge-link? Ini dia. Saya buka juga. Nah, di sini sih sebetulnya, tunggu ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini sebetulnya saya mau tanya, apa sih yang membuat teman-teman bingung dalam membuat skripsi? Nah, kalau saya lihat di form Google-nya, itu teman-teman kebanyakan di semester 7. Ada beberapa yang sudah lebih dari semester 7. Nah, terus ada juga yang, yang baru semester-semester awal. Nah, sekarang coba teman-teman ini ya, tuliskan di Mentimeternya, apa sih yang membuat teman-teman mahasiswa itu bingung dalam membuat skripsi? Oke, sudah ada menentukan judul. Lalu apalagi nih? Ini teman-teman di sini bebas saja. Maksudnya jangan takut salah. Tidak ada ini ya, tidak ada salah dan benar. Ya, jadi artinya teman-teman di sini adalah tujuannya membantu teman-teman dalam membuat skripsi, menentukan masalah agar dapat judul. Apalagi nih teman-teman? Teman-teman sudah bisa akses semua atau belum ya? Sudah bisa akses Mentimeter? Semoga sudah ya teman-teman ya. Ini saya stop share yang ini. Iya, saya perlihatkan yang Mentimeter ya. Iya. Kita lihat, oh iya kasus. Wah, tempat riset paling banyak menentukan masalah dan menentukan judul. Mencari kebaruan, keterbatasan pemahaman, bingung menentukan judul. Ya, tempat riset. Nah, nanti kita bahas ya. Kasus yang mau dikaji. Ya, rata-rata yang paling besar kita bisa lihat sama-sama teman-teman ya. Menentukan masalah, menentukan judul dan metode. Ya, sebentar. Ini yang sudah bergabung berapa orang ya? Di Mentimeter. Ya, kita lihat sekali lagi ya. Kita lihat sekali lagi. Tapi rata-rata ya menentukan judul dan menentukan masalah. Iya.
Iya, 413 menentukan judul. Kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman ya. 1 menit lagi. Nah, apa yang membuat teman-teman mahasiswa bingung dalam membuat skripsi? Di sini yang paling menonjol kita lihat menentukan judul, menentukan masalah. Ya, sekarang kita kembali lagi ke ini ya, ke PowerPoint-nya. Nah, jadi tadi teman-teman dari Mentimeter kita lihat bahwa ternyata kesulitan teman-teman itu adalah dalam menentukan masalah dan menentukan judulnya. Nah, pas banget dengan sekarang ini yang kita diskusikan ya. Nah, kalau skripsi teman-teman sudah tahu pasti ya. Nah, adalah laporan, ada yang bilangnya tugas akhir. Ya. Bentar. Nah, ada juga laporan dari proses penelitian. Nah, semuanya betul ya. Skripsi itu sebetulnya laporan, teman-teman. Sama aja kalau yang teman-teman sambil bekerja, kuliah sambil bekerja, itu sama aja laporan di tempat kerja teman-teman, tapi yang membedakan adalah karena dia dari proses penelitian, maka ada unsur ilmiah, ada proses ilmiah. Gitu ya, proses ilmiahnya ya tentunya ada penelitian terdahulu, ada teori-teori, itu yang membedakan. Tapi intinya sebetulnya adalah laporan. Laporan dari proses penelitian. Nah, sebetulnya kenapa kok harus skripsi untuk kampus yang masih mengadakan skripsi? Itu salah satunya untuk mengukur kemampuan berpikir. Karena diharapkan setelah teman-teman kuliah, itu ada peningkatan kemampuan untuk berpikir, untuk menganalisis, untuk menulis. Gitulah ya teman-teman, intinya begitu. Nah sekarang kayak tadi, terus mulainya dari mana? Kita mau nulis skripsi itu mulainya dari mana? Nah teman-teman, sebetulnya dalam memulai itu paling sulit dalam mengerjakan sesuatu adalah memulai. Nah bagaimana kita memulai? Itu kita harus menemukan masalah. Saya ulangin ya, dari mana kita memulainya? Kita menemukan masalah. Tapi bukan mencari-cari masalah ya teman-teman ya. Di sini menemukan masalah penelitian. Gitu. Menemukan masalah penelitian. Kenapa? Karena penelitian itu sebetulnya untuk memecahkan masalah atau mencari solusi permasalahan. Jadi sebetulnya dalam menulis skripsi teman-teman tuh harus termotivasi. Penelitian yang akan dilakukan itu ada manfaatnya karena nanti teman-teman ya akan mencari solusi dari permasalahan itu. Gitu ya teman-teman. Ya, jadi mulainya adalah menetapkan masalah penelitian. Nah, ini tadi saya lihat di Mentimeter menetapkan masalah penelitian itu adalah yang paling banyak selain tadi menentukan judul. Jadi dari mana mulainya? Mulainya adalah dari menemukan masalah dulu teman-teman. Nanti kita bahas satu-satu gimana caranya. Menemukan masalah. Nah, masalahnya banyak, Bu. Masalah saya banyak. Tapi ini maksudnya masalah penelitian ya. Masalah penelitian ada beberapa. Nah, setelah itu kita memilih masalah itu. Baru kita rumusin. Bu, ini nemu masalahnya aja belum? Gimana mau milih? Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana menemukan masalah. Nah, sebetulnya ada berbagai cara untuk menemukan masalah penelitian, teman-teman. Kita lanjut ya. Ini cara yang paling ilmiah, yaitu teman-teman lihat dari referensi atau literatur. Ini mungkin bagi yang sudah semester akhir, ini udah sampai ini ya, sudah sering membaca referensi literatur. Iya Bu, tapi tetap nggak nemu-nemu misalnya gitu. Nah, teman-teman yang baru masuk semester 7 atau belum mendapatkan kuliah metodologi penelitian, ini adalah referensi yang dimaksud adalah kita bisa baca-baca buku tentunya. Bisa dari artikel jurnal. Bisa juga proceeding. Apa bedanya Bu? Kalau proceeding itu biasanya dia publikasi dari ini teman-teman dari conference atau dari seminar. Nah, itu biasanya ada proceeding. Tapi kalau artikel jurnal ini adalah terbitan berkala. Jadi walaupun mungkin ada edisi khusus, tapi dia biasanya berkala, misalnya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, begitu tergantung jurnalnya. Kalau book chapter ini adalah kumpulan dari berbagai penelitian.
Begitu. Banyak lagi teman-teman ya referensi dan literatur. Nah, bagaimana cara mencari ide penelitian dengan dengan referensi atau literatur. Nah, tadi saya lihat sudah ada yang menulis, Bu, saya bingung cari gap, saya bingung cari kebaruan. Nah, itu bisa dimulai yang pertama dari sini ya, teman-teman ya, dari referensi atau dari literatur. Nah, yang paling mudah, teman-teman udah pernah dengar ini belum? Google Scholar atau Google Cendekia. Banyak yang bilang kalau Google Cendekia itu atau Google Scholar itu kurang, oh, Bu, itu macam-macam keilmuannya, jadi kurang kurang fokus. Betul, tapi Google Scholar ini adalah database yang paling besar. Nah, ini saya share screen ya, database yang paling banyak. Iya, saya share screen sebentar. Nah, ini buat teman-teman yang sudah semester akhir mungkin sudah kenal. Nah, ini contohnya misalnya mau cari manajemen, Bu. Lah kalau manajemen besar sekali, teman-teman sendiri yang tahu keilmuan di teman-teman masing-masing. Misalnya kalau manajemen saya search, saya klik. Nah, ini kalian mencari kata kunci juga teman-teman. Ini banyak banget teman-teman. Nah, kalau gitu Bu, saya bingung banyak sekali. Teman-teman spesifikkan, misalnya ya udah saya Bu manajemen logistik. Misalnya ya, manajemen logistik. Di manajemen logistik nanti teman-teman bisa sesuai keilmuan masing-masing, juga banyak banget. Di sini ada ada manajemen logistik obat. Nah, teman-teman kata kuncinya yang lebih spesifik lagi. Nah, misalnya tentang ini ya, teman-teman, tentang kalau di logistik ada reverse logistik. Atau yang di pajak, saya izin minum dulu ya. Atau kalau misalnya, wah, masih serak-serak juga. Tunggu ya. Nah, atau yang di pajak, misalnya, Bu, saya pajak daerah. Misalnya ya, teman-teman yang di pajak daerah. Pajak daerahnya masih banyak juga, Bu. Kalau gitu, saya pajak retribusi. Misalnya ini ya. Nah, caranya teman-teman di sini ada PDF-nya. Nah, di PDF-nya ini bisa dibaca-baca dulu. Tapi kalau saran saya, dalam mencari ide penelitian dari referensi atau dari literatur yang lainnya atau dari literatur lain selain artikel jurnal, itu teman-teman simpan dulu di folder, di salah satu folder, bisa di Google Drive-nya atau bisa di laptop. Kenapa, Bu? Kenapa nggak langsung dibaca saat itu? Nah, biasanya kalau teman-teman langsung baca, itu cenderung teman-teman ngantuk. Jadi caranya kalau di sini sudah sesuai, teman-teman baca di judulnya, kalau judulnya sudah sesuai, oh ini masuk ke yang mau saya teliti, yang minat saya gitu ya, itu masukkan PDF-nya di download, masukkan ke satu folder, dibuat folder-folder khusus. Nah, nanti kalau kita sudah belajar Mendeley di pertemuan pertemuan ketiga ya, itu akan sangat membantu dalam mencari ide penelitian atau mencari referensi yang dari salah satunya dari Google Scholar. Nah, ini contohnya di setiap keilmuan itu ada link ini ya, database khusus. Misalnya ada EBSCO, ada ProQuest, itu yang internasional teman-teman, yang untuk mencari keilmuan khusus. Nah, secara umum untuk awal untuk mencari ide penelitian, teman-teman bukalah tadi Google Scholar. Teman-teman boleh langsung praktekkan ya. Nah, itu dicari dulu. Itu cara yang pertama. Nah, dari situ tadi ada yang nanya tentang kebaruan, tentang gap. Itu bisa dilihat dari penelitian yang sebelumnya. Caranya salah satunya adalah melalui database ilmiah. Nah, teman-teman yang tadi Google Scholar misalnya, kita bisa tahu kayaknya penelitian saya ini baru deh tentang tadi ya, misalnya tentang pajak daerah, baru banget. Nah, kita lihat apakah benar baru sekali gitu. Nah, itu bisa kelihatan posisi penelitian kita baru atau enggak, atau penelitian kita justru udah jadul, itu dari database ilmiah. Nah, kalau misalnya yang lain misalnya teman-teman disuruh cari jurnal internasional gitu ya, itu bisa di Science Direct.
Nah, ini adalah salah satu database, salah satu ya teman-teman ya, kelihatan nggak? Salah satu, nah ini saya ya, ini saya lagi cari salah satu database jurnal internasional. Nah, ini kalau saya biasanya boleh ditambah string, tapi saya biasanya pakai tanda tambah untuk yang lebih spesifik. Ya gitu teman-teman. Ini cara saja ya, salah satu cara saja supaya teman-teman lebih mudah mencari ide penelitian. Nah, udah itu sekarang kita lanjut lagi. Nah, itu cara yang pertama. Kalau cara ini ternyata teman-teman belum juga dapat, walaupun cara ini nanti tetap harus dilakukan pada saat kita buat proposal ya. Tapi karena kita lagi membahas ide penelitian, maka ini adalah menjadi salah satu cara. Bu, saya belum ketemu. Kita lanjut di yang ide berikutnya. Nah, kenapa kita harus membaca dulu posisi penelitian kita? Nah, dari sana, dari artikel jurnal itu kita bisa ketemu tadi yang namanya gap, teman-teman. Nah, yang tadi mencari kebaruan itu biasanya di gap penelitian. Jadi misalnya, Bu tadi udah ada pajak daerah, pajak retribusi, tapi ternyata semua penelitian, misalnya ya teman-teman, misalnya semua penelitian itu adanya di kabupaten di daerah Jawa misalnya. Nah, yang belum ada misalnya di luar Jawa. Nah, itu misalnya seperti itu contohnya. Atau misalnya kalau di misalnya di logistik ya teman-teman ya, itu bisa misalnya teman-teman sudah banyak Bu yang membahas tentang pengiriman, tapi belum ada yang membahas tentang kepuasan pelanggan di dalam menerima jasa pengiriman melalui misalnya ya teman-teman last mile delivery. Nah, itu adalah gap. Kita bisa dapat gap itu, bisa dapat celah-celah penelitian. Jadi gap itu celah-celah penelitian itu kalau kita melihat atau mencari, membrowsing dari referensi penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, itu teman-teman. Atau bisa juga baca abstrak. Bisa juga baca di saran. Biasanya saran yang baik di ujungnya artikel itu ada saran merekomendasikan penelitian berikutnya berdasarkan kekurangan atau limitasi dari penelitian yang sudah dilakukan. Gitu ya teman-teman ya. Itu cara mencari ide yang pertama. Nah, yang berikutnya, nah ini dia teman-teman, ini masih ilmiah, pertemuan ilmiah. Jadi teman-teman kalau misalnya diminta di kampus ikut kuliah umum, ikut seminar nasional atau ikut yang lain FGD. FGD itu fokus group discussion, misalnya diskusi-diskusi, itu sebetulnya membangun atmosfer ilmiah supaya teman-teman mendapatkan update dari bidang ilmu yang teman-teman lagi pelajari. Nah, dari sana sebetulnya kita bisa dapat ide penelitian, teman-teman. Gimana caranya? Karena memang biasanya di dalam pertemuan ilmiah yang dibahas adalah kondisi-kondisi kekinian atau masalah-masalah yang terkini. Nah, ini bisa jadi salah satu cara untuk mencari ide penelitian. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman diminta untuk datang kuliah umum misalnya, atau datang ke seminar, nah itu adalah sebetulnya kesempatan, walaupun mungkin awalnya dipaksa ya, karena wajib dari kampus, jadi terpaksa deh nih ikut seminar nasional, ikut kuliah umum, ikut FGD. Tapi sebetulnya dari sana itu juga bisa dapat ide penelitian. Nah itu cara-cara yang kedua ya. Bu, ini nggak bisa juga Bu, soalnya kalau seminar nasional saya sering ngantuk misalnya, gitu ya. Harusnya sih nggak ngantuk teman-teman ya, tapi mungkin teman-teman lagi capek gitu. Nah, ini yang berikutnya nih teman-teman, cara yang berikutnya. Bisa pendapat otorita. Otorita itu maksudnya yang punya kewenangan. Misalnya sekarang nih dalam masa pandemi, pemerintah melakukan PSBB ya. Nah, PSBB atau melakukan beberapa cara untuk mengatasi pandemi. Nah, itu bisa jadi ide penelitian teman-teman. Misalnya benar nggak sih PSBB misalnya saya tinggal di Bogor ya teman-teman. Di kota Bogor itu efektif apa enggak ya, misalnya begitu. Nah, itu bisa dapat ide dari situ. Atau bisa juga berikutnya pengamatan sepintas. Misalnya teman-teman nih ini kan lagi di rumah ya, kebanyakan di rumah saja kecuali yang lagi
lagi kerja di kantor, itu biasanya teman-teman yang sambil bekerja dapat shift untuk masuk. Nah, itu juga bisa untuk pengamatan sepintas misalnya. Kenapa sekarang di masa pandemi makin banyak yang membeli buah begitu teman-teman. Nah, itu bisa jadi dari pengamatan sepintas itu teman-teman bisa mendapatkan ide penelitian begitu. Atau ternyata makin sering melihat kurir JNE atau kurir ekspedisi lain yang yang berseliweran gitu ya. Nah, wah ini ada satu fenomena baru gitu, fenomena baru itu dari pengamatan sepintas. Nah, di masa pandemi ini banyak tatanan kehidupan yang ini ya teman-teman yang mau tidak mau menyesuaikan. Nah, itu juga bisa menjadi ide penelitian. Ya, buat teman-teman yang di eksakta mungkin nanti bisa menyesuaikan teman-teman ya. Ini contohnya nanti kemungkinan banyak di sosial. Nah, kemudian bisa juga dari pengalaman pribadi teman-teman. Nah, ini misalnya teman-teman lihat antrian ya. Wah, ternyata saya waktu kemarin tuh antri desek-desek gini. Seharusnya mungkin bisa diatur. Nah, misalnya teman-teman yang belajar tentang teori antrian, itu bisa menemukan ide untuk melakukan penelitian tentang antrian. Begitu. Nah, ini kenapa nih yang terakhir, intuisi saya coret nih. Intuisi itu sebetulnya ide penelitian, tapi teman-teman khusus untuk yang sudah expert atau sudah ahli atau sudah pakar, misalnya profesor di bidangnya. Jadi kalau kita belum teman-teman ya, belum boleh menggunakan intuisi. Ya, ini saya lanjut. Ternyata belum ketemu ide juga. Jadi gimana, Bu? Nah, ini yang saya sarankan. Teman-teman kan punya mata kuliah yang paling diminati ya. Nah, di mata kuliah yang paling diminati itu biasanya teman-teman punya satu biasanya ya, satu sub bagian atau satu bagian yang teman-teman betul-betul suka minati. Kenapa harus yang paling diminati? Karena gini teman-teman, dalam menyusun skripsi itu tidak selamanya nanti teman-teman dalam kondisi yang yang lancar tuh dalam arti gini teman-teman. Belum tentu semua yang teman-teman kerjakan nanti sesuai dengan arahan pembimbing. Nah, biasanya kalau nanti sudah mulai banyak revisi, itu pada satu titik teman-teman ya udah deh melihat skripsi aja males, lihat laptop aja males. Nah, kalau kita minat paling tidak kita punya semangat lebih dibanding kalau kita tidak minat satu bidang. Begitu. Nah, itu teman-teman tadi ya. Jadi dari saya ulangi lagi. Yang pertama tadi adalah dari referensi atau literatur. Ini yang paling pertama. Teman-teman tadi bisa menggunakan Google Scholar untuk yang paling dasar ya teman-teman ya. Untuk paling awal sekali teman-teman bisa cari di sana ide penelitian yang atau yang kalau sudah punya satu ide, kira-kira posisi penelitian saya itu gimana? Sudah ada yang pernah ngerjain banyak atau memang benar-benar baru? Ya, lalu yang kedua itu dari pertemuan ilmiah. Nah, teman-teman bisa dapat kan sekarang kalau pandemi ini banyak ini teman-teman ya, banyak webinar atau banyak seminar online. Nah, itu teman-teman bisa ikuti dari sana untuk mendapatkan ide penelitian. Nah, ini cara berikutnya, pengamatan sehari-hari sepintas saja. Nanti kita dalamin, kita perdalam dengan misalnya tadi mencari referensi sebelumnya sesuai dengan bidang keilmuan kita. Nah, bisa juga pengalaman pribadi, bisa dari pendapat ini ya, otorita atau kewenangan. Nah, kalau belum dapat juga idenya, nah teman-teman cari mata kuliah yang paling diminati. Nah, itu adalah cara untuk mencari ide penelitian sesuai ini ya, saran saya sama pengalaman dari bimbingan-bimbingan saya itu seperti itu, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang kuliah sambil bekerja, biasanya di dalam
pekerjaannya itu ada permasalahan yang butuh solusi. Nah, itu bisa untuk yang bagi yang itu ya, yang teman-teman yang bekerja. Kalau bagi teman-teman yang kuliah reguler, itu cara-cara tadi semoga bisa membantu teman-teman mencari ide penelitian. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan boleh sekali. Pak Harto lagi. Angkatlah. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, tadi kan kita dalam menetapkan masalah penelitian yang pertama adalah menemukan masalah. Nah, setelah teman-teman sudah melihat referensi, sudah sering datang ke seminar, terus teman-teman sudah melihat keadaan sekitar, sudah dapat ide misalnya, ternyata idenya banyak sekali. Teman-teman ternyata misalnya sudah punya paling nggak misalnya 2, aduh saya pilih yang mana ya, yang A atau yang B gitu. Memilih masalah. Nah, memilih masalah itu yang harus diperhatikan adalah pertama arah masalahnya teman-teman. Arah masalah itu yang gimana Bu? Yang ini. Arah masalah itu pertama adalah kita bahas satu-satu ya, aktualitas. Aktual nggak? Aktual itu maksudnya kekinian atau tidak gitu teman-teman ya, yang pertama. Lalu bagaimana orisinalitas? Nah ini kita bisa tahu orisinal atau tidak, keasliannya itu tadi memang mau nggak mau teman-teman harus paling nggak kalau tidak itu Google Cendekia tadi ya, Google Scholar dicari di sana bagaimana orisinalitasnya. Apakah sudah sering ada yang melakukan itu, seberapa sering, sampai di mana dia yang melakukan, itu maksudnya begitu ya teman-teman, jangan langsung patah semangat, ya udah banyak deh, berarti udah nggak bisa. Nah kita cari celah teman-teman, cari celah di mana penelitian itu belum dilakukan, di celah mana dia belum dilakukan. Misalnya tadi contohnya banyak yang melakukan penelitian tentang pajak daerah retribusi. Tapi kebanyakan misalnya di Jabodetabek. Bagaimana misalnya yang di luar Jabodetabek. Itu contoh aja teman-teman ya. Itu. Nah, kalau yang di bidang eksakta, teman-teman bisa lihat kalau yang penelitiannya eksperimen itu skala laboratorium bisa melihat dari ini teman-teman lebih banyak peluang untuk mencari misalnya dari sisi sampel, dari sisi metode gitu ya teman-teman ya. Kalau yang di sosial itu kebanyakan adalah lebih ke perilaku atau lebih kepada ini teman-teman, lebih kepada misalnya kalau yang tadi daerah ya, lokal atau tempat itu lebih memiliki sifat-sifat khas khusus. Nah, relevan dengan apa Bu? Relevan dengan keilmuannya teman-teman. Sebetulnya sih nggak ada yang larang teman-teman mau meneliti di luar bidang, tapi skripsi itu adalah syarat buat teman-teman lulus gitu kan ya. Nah, makanya harus relevan dengan keilmuan yang selama ini teman-teman ikuti perkuliahannya. Nah, misalnya dari A dan B tadi, Bu saya bingung yang mana, yang ini dua-duanya aktual, dua-duanya orisinal, dua-duanya relevan dengan keilmuan saya. Nah, cari yang besarnya sumbangan terhadap ilmu lebih besar. Maksudnya, dia kalau dilakukan, kalau kita melakukan penelitian A, itu akan lebih bermanfaat, misalnya ya, dua-duanya pasti bermanfaat, tapi yang paling bermanfaat yang mana? Itu adalah jadi pertimbangan kita dari segi arah masalah dalam memilih masalah penelitian. Nah, kalau yang ini teman-teman juga harus pertimbangkan biaya waktu kayak tadi misalnya, Bu, saya kayaknya pengen neliti di seluruh Indonesia. Boleh sih, nggak ada yang larang teman-teman, tapi masalahnya teman-teman itu biasanya punya waktu hanya 1 semester untuk menyelesaikan. Itu disarankan gitu ya teman-teman ya, bukan berarti teman-teman dilarang, tapi disarankan, dikondisikan dalam waktu 1 semester. Nah, kalaupun ada hal-hal lain, mungkin saja itu bisa lebih dari 1 semester. Nah, tapi fokus kita adalah usahakan selesai di dalam
1 semester. Nah, tadi yang harus dipertimbangkan juga adalah biaya teman-teman, biaya dalam meneliti. Biaya dalam meneliti. Nah, kalau untuk yang eksakta di laboratorium itu biasanya harus mempertimbangkan ketersediaan ini juga ya, ketersediaan alat, juga ketersediaan sampel dan yang lainnya. Nah, untuk yang di sosial sama saja teman-teman. Alat atau perlengkapan di sosial mungkin tidak berupa laboratorium, tapi juga berupa data. Itu adalah salah satu yang harus kita pertimbangkan. Jadi waktu itu ada mahasiswa bimbingan saya, penelitiannya bagus, tapi agak sulit dilakukan, bukan tidak bisa tapi sulit karena datanya itu banyak gitu teman-teman. Jadi kemungkinan 1 semester itu tidak selesai, sehingga kemudian dia berganti topik penelitian. Nah, kalau bekal kemampuan teoritis itu kita anggap pada semester 7 atau 8 nanti teman-teman sudah cukup mendapatkan teori-teori dari kampus, dari perkuliahan yang selama ini diikuti. Gitu. Nah, nanti kalau metode ini paling tidak teman-teman harus ikut dulu metode penelitian ya. Nah, setelah itu bisa diperdalam metodenya sesuai dengan penelitian mau dilakukan. Nah, ini nanti kaitannya tadi dengan peminatan tadi ya teman-teman ya. Nah, itu. Nah, jadi itu yang harus dipertimbangkan dalam memilih masalah. Nah, terakhir itu teman-teman merumuskan masalah. Gimana Bu cara merumuskan masalahnya? Saya udah dapet nih satu, udah pasti dari A yang B tadi, A dan B saya pilih yang A. Misalnya akhirnya saya memilih mau melihat keputusan pembelian misalnya ya, yang tadi pembelian buah di masa pandemi itu khususnya buah-buah lokal misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita harus merumuskan masalah. Caranya gimana? Sebetulnya ini nggak ada di teori-teori ilmiah, teman-teman, tapi secara tips ini bisa digunakan, yaitu 5W dan 1H. 5W itu yang kelihatan di depan ini, teman-teman ya. Why, where, what, when, itu ya, sampai how, H-nya ini how. Jadi, apa yang kita teliti, misalnya begitu ya, saya akan meneliti tentang keputusan pembelian buah lokal pada masa pandemi. Masa pandeminya bisa masuk ke when pada masa pandemi. Where di mana? Nah, ini juga harus ditentukan di awal, teman-teman, supaya nanti menyangkut pengambilan datanya ya. Di mana? Di kota Jakarta. Wah, banyak banget dong. Ya udah, khususnya di Jakarta Pusat, misalnya begitu. Who, siapa? Berarti kita melihat konsumen yang membeli buah pada masa pandemi. Kenapa? Nah, mengapa? Karena saya saya mengamati awal itu ada kecenderungan lebih sering membeli buah. Nanti tentunya tidak bisa katanya-katanya ya teman-teman ya, harus menyajikan data juga karena ini ilmiah. Nah, setelah itu how, bagaimana? Oh ya, nah ini udah menyangkut cara atau bagaimana teman-teman akan nanti melakukan penelitian. Nah, itu kalau ini sudah terjawab, itu akan mudah bagi kita untuk merumuskan masalah atau menentukan problem statement gitu ya, mendekati perumusan masalah lah gitu teman-teman kira-kira. Nah, gitu. Ciri-cirinya gimana? Nah, ciri-cirinya masalah yang penelitian akan kita cari solusinya itu kan sebetulnya latar belakang penelitian kita. Nah, ciri-cirinya begini, dia akan mengerucut teman-teman. Kalau kita, jadi dari masalah yang besar, makin kita spesifikkan, nah ini akan memudahkan kita untuk membuat perumusan masalah. Jadi misalnya tadi yang keputusan pembelian dalam buah lokal masa pandemi gitu ya teman-teman. Nah, itu kita cerita tentang masa pandemi dulu secara umum. Nah, ternyata masyarakat lebih peduli pada kesehatan, sehingga salah satunya mengkonsumsi makanan sehat, lalu terjadi perilaku pembelian buah meningkat begitu. Nah, terus spesifik terus itu sampai kita bisa membuat sebuah perumusan masalah. Itu ciri-cirinya, teman-teman. Nah, tadi bisa dibantu dengan 5W 1H. Nah, seringkali kalau sudah mulai masuk ke sini, nah teman-teman jangan langsung menulis dulu ya, tapi paling tidak begini. Ide penelitian itu dari sini 5W1H itu teman-teman kotret dulu. Kotret itu apa ya? Coret-coret dulu ya, coret-coret dulu.
Nah, coret-coret dulu. Nah, itu yang nanti akan diceritakan di dalam latar belakang. Karena kebanyakan, ini kalau dari bimbingan saya, yang justru inti permasalahan itu nggak diceritakan di latar belakang. Jadi di latar belakang itu indah-indah, maksudnya terlalu general, sehingga yang spesifik yang justru permasalahannya itu tidak diceritakan. Tapi kalau ditanya secara lisan disebutkan, bisa menyebutkan. Nah, itu teman-teman sebetulnya masalah penelitian yang akan kita cari solusinya itu adalah latar belakang penelitian kita. Jadi masalah tadi itu sebetulnya sudah jadi latar belakang. Nah, cirinya tadi makin mengkerucut. Kalau teman-teman, jadi istilahnya itu kalau dikejar gitu ya, 5W1H ini, kalau dikejar itu teman-teman bisa jawab, mau dibawa kemana aja teman-teman bisa jawab, itu artinya teman-teman sudah menemukan masalah secara jelas. Nah, ini akan membantu teman-teman nanti dalam merumuskan masalah. Begitu gambarannya kira-kira teman-teman ya, dalam mencari masalah atau menemukan ide penelitian. Nah, ini sebetulnya judul itu belakangan teman-teman. Yang penting itu adalah teman-teman temukan masalahnya. Temukan masalahnya tadi bisa bermacam-macam cara tadi. Nah, dari sana kita bisa merumuskan masalah. Dari situ barulah terakhir judul. Jadi sebetulnya bukan menentukan judul dulu, tapi teman-teman temukanlah masalahnya dulu. Masalah penelitiannya apa, sampai jelas gitu ya teman-teman ya, sampai jelas. Nah, kalau judul itu nanti bisa berdasarkan, kalau sudah ketemu itu semuanya mudah gitu teman-teman, kalau teman-teman sudah menemukan masalahnya. Kalau belum, ya sulit ya. Karena gini, Bu saya cari judul di mana ya? Ya nggak ada teman-teman ya. Teman-teman harus mencari dulu masalah penelitian. Tapi tidak mencari-cari masalah ya. Menemukan, mencari masalah. Nah, setelah itu dengan, nah ciri-cirinya ini teman-teman ya. Setelah teman-teman pilih tadi sebelumnya, setelah dipilih, nah kalau sudah bisa menjawab 5W1H, itu artinya masalahnya sudah clear. Jadi teman-teman sudah bisa menyatakan rumusan masalah atau problem statement, sudah bisa menyatakan masalahnya. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman masih, di mana ya, kapan ya, pokoknya tentang pajak daerah deh. Nah itu berarti ciri-ciri belum bisa menemukan masalahnya sih udah, tapi belum bisa merumuskan masalah. Nah, kalau ini belum ketemu teman-teman, akan sulit teman-teman dalam dalam menentukan judul. Karena judul itu nanti mencerminkan masalah yang diteliti, teman-teman. Gitu. Jadi dibalik bukan judul dulu, tapi teman-teman menemukanlah masalah, menemukanlah fenomena, menemukan gap, menemukan celah-celah penelitian yang akan diteliti, baru bisa buat judul. Jadi kalau tadi lihat Mentimeter ya teman-teman ya, nah mungkin yang tadi menentukan judul tuh udah punya masalah ya, udah dapat masalah penelitian, tapi belum bisa belum bisa menentukan judul. Nah kalau sudah ketemu masalahnya, itu akan lebih mudah menemukan judul. Nah judul itu tadi, karena dia mencerminkan masalah yang diteliti, dia itu seperti nama kita teman-teman, seperti nama. Nah tentunya menggunakan PUEBI ya, Peraturan Umum Bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Nah, ini tentu yang diminta karena ini ilmiah adalah tata bahasa yang baku. Nah, ini tidak ada ketentuan, tapi lazimnya itu antara 12 sampai 15 kata. Begitu teman-teman. Nah, nanti secara detail bagaimana menentukan judul kita lanjut di sesi 2 kayaknya teman-teman ya. Nanti kalau yang masih penasaran nanti di seri 2 maaf, kalau sesi 2 kan ini masih seri 1 ya teman-teman sampai Mendeley. Nanti di seri 2 itu kita kupas tentang proposal benar-benar dari awal sampai akhir. Kalau yang hari ini kita bahas masih secara umum, ini hanya untuk memotivasi teman-teman supaya mudah mengerjakan skripsi. Gitu. Nah, ini tadi ya kita ulang lagi yel-yelnya supaya nggak ngantuk. Semangat sukses. Siap. Siap. Sekali lagi, semangat sukses. Siap. Nah, keren. Nulis skripsi. Mudah. Ya, walaupun agak kerut-kerut dikit ya, mudah ya Bu ya. Tapi tetap harus di mindset teman-teman itu nulis skripsi mudah. Nah, kalau sudah di mindsetnya mudah, maka secara psikis teman-teman itu akan mengerjakan itu dengan mudah. Begitu ya teman-teman. Nah sebelum lanjut ke sini, wah ini membuat proposal penelitian seasik jalan-jalan. Nah sebelum ke sini,
kita diskusi dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh. Atau kita diskusi sifatnya teman-teman. Boleh langsung, nggak usah malu-malu. Oh iya, ini materinya saya share juga ya. Apa namanya, link materinya. Tunggu. Ya teman-teman, ada yang mau diskusi? Ada yang mau tanya maksudnya? Ini di chat room saya share ininya ya, link untuk materi hari ini. Yaitu dari blog gratisan ya, dari WordPress. Nah, teman-teman bisa klik. Ya, ada teman-teman atau mau dilanjut dulu? Nah, kira-kira udah ini udah mulai tercerahkan atau masih bingung teman-teman? Untuk ide penelitian. Jadi tadi bisa yang jelas bisa dari referensi dulu. Kalau teman-teman nggak mau dari sana, amati saja sepintas fenomena yang ada di sekitar kita. Fenomena itu apa sih? Fenomena itu segala sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera, teman-teman. Kita lihat, misalnya kita lihat, oh kok itu berkerumun ya? Kan sekarang lagi nggak boleh kerumunan, misalnya ya. Kita dengar, ya kita rasakan dengan panca indera. Itu fenomena. Jadi semua yang bisa kita tangkap melalui panca indera itu fenomena. Dari sana juga bisa kita menemukan masalah penelitian. Ini kayaknya belum ada yang nanya ya teman-teman ya. Kita lanjut aja ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Wah, ini tadi sudah. Nah, sekarang kita ke sini teman-teman. Membuat proposal penelitian seasik jalan-jalan. Nah, gimana Bu? Maksudnya ngerjainnya sambil jalan-jalan? Enggak, kita umpamakan menyusun proposal itu seperti kita menyusun nanti namanya itinerary gitu. Itinerary itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, rencana perjalanan ya, rencana perjalanan. Nah, yang pertama, kenapa sih kok harus buat proposal, Bu? Udah aja, kenapa nggak langsung mengerjain penelitiannya? Nah, karena gini teman-teman, dengan proposal itu adalah blueprint atau cetak biru. Jadi dari proposal itu kita bisa tahu kira-kira nanti yang akan kita lakukan tuh apa. Nah, jadi nanti kalau kenapa harus diseminarkan proposalnya, begitu ya, rata-rata teman-teman dilakukan seminar proposal itu untuk tahu masukan, kira-kira teman-teman itu udah siap atau belum, gitu. Jadi sebetulnya bukan menyusahkan, sebetulnya proposal itu untuk memudahkan teman-teman. Karena kalau enggak, kita bingung, waduh ini kalau saya pengen neliti tentang tadi keputusan pembelian buah masa pandemi. Gimana caranya ya? Siapa yang jadi responden? Nah, itu banyak pertanyaan. Apalagi kalau 5W1H-nya tadi belum teman-teman berhasil definisikan atau identifikasikan atau jelaskan. Nah, jadi membuat proposal penelitian itu sebetulnya membantu kita teman-teman. Jadi dari awal sudah kita tanamkan bahwa proposal itu adalah akan memudahkan kita. Karena dia nanti akan yang akan meng-guide kita, yang akan menjadikan pedoman atau panduan kita dalam mengerjakan penelitian. Nah, kalau skripsi itu adalah tadi kan laporan penelitian. Sebelum kita mengerjakan penelitian, maka kita buatlah dulu proposal. Proposal itu sebetulnya pedoman atau guideline teman-teman. Nah, kelihatan dari proposalnya, jadi kenapa tadi saya ulangi lagi, kenapa kok ada sempro, ada seminar proposal, itu sebetulnya bukan diadakan untuk melihat teman-teman sebenarnya siap atau tidak. Makanya di dalamnya selalu ada masukan-masukan. Nah, itu teman-teman. Jadi dari awal teman-teman sudah di mindsetkan bahwa proposal itu adalah yang akan membantu kita, yang akan memandu kita, dan menunjukkan kita siap atau enggak mengerjakan penelitian itu. Jadi sama sekali bukan untuk mempersulit teman-teman. Nah, itu biasanya si proposal ini, dia secara umum ya teman-teman, nanti gaya setiap kampus beda-beda, tapi ini secara umum yang disepakati atau yang namanya konvensi itu seperti inilah. Bab satunya tadi latar belakang dari masalah ya. Masalah, nah ini teman-teman sampai harus bisa merumuskan begitu ya. Nah, lalu nanti ada
tinjauan pustaka, ada teori-teori, karena laporan penelitian, skripsi itu adalah laporan penelitian, maka harus ada unsur ilmiah. Nah, inilah ada di bab 2. Itu bedanya laporan penelitian atau skripsi dengan laporan biasa. Jadi kalau teman-teman mengerjakan laporan di tempat kerjanya, di kegiatan organisasi, di mana-mana, itu adalah laporan juga, tapi tidak ilmiah. Nah, kalau yang ilmiah itu tanda-tandanya ada tinjauan pustaka. Nah, terus juga ada bab 3-nya nanti ya. Jadi umumnya dia bab 1, bab 2, bab 3 isinya ini teman-teman. Nah, yang ketiga ini yang metodologi penelitiannya. Nah, ini semua ini yang akan meng-guide kita. Nah, ini belum ada hasil. Hanya bab 1, 2, 3. Ini hanyalah guideline atau pedoman teman-teman mengerjakan penelitian. Misalnya nih, kita mau ngambil berapa banyak sampel ya, itu ada di bab 3. Nah, tentunya semua ini nanti akan kita bedah, tapi ini teman-teman, tapi tidak di hari ini ya. Hari ini itu kita hanya secara umum, nanti di seri 2 akan kita bedah satu-satu bagaimana membuat latar belakang yang baik, bagaimana merumuskan masalah, tujuan, dan seterusnya. Ya, saya lanjut ya. Terus Bu, gimana seasik jalan-jalan? Begini teman-teman, kita lihat ya. Proposal penelitian, tadi kan itu pedoman, panduan, cara gimana yang akan kita kerjakan. Nah, itu bisa dianggap sebagai rencana perjalanan atau itinerary. Nah, kalau teman-teman yang suka jalan-jalan, Bu, saya nggak pernah buat ginian, Bu, saya langsung jalan-jalan aja. Ya udah, tapi kan setidaknya teman-teman punya perencanaan kan ya, walaupun tidak tertulis. Misalnya nih, saya mau jalan-jalan hari pertama naik pesawat kemana dulu, misalnya ya, ini contoh aja teman-teman, ini hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, di sini paling tidak, kalaupun rencananya tidak tertulis secara rapi, tapi teman-teman pasti punya tujuan. Kenapa ke situ? Bagaimana cara menuju ke sana? Itu pasti ada. Nah, itu contohnya. Jadi proposal penelitian ibaratkan teman-teman seperti teman-teman sedang menyusun satu perjalanan penelitian. Apa tujuan penelitiannya? Seperti itu sebetulnya teman-teman. Kenapa kita memilih itu? Lalu gimana kita menuju ke sana? Nah, itu bisa diibaratkan seperti itu. Jadi nanti teman-teman tetap semangat di dalam menyusun proposal penelitian, karena anggap saja teman-teman sedang melakukan sebuah perjalanan. Nah, ini gimana, Bu? Nah, misalnya teman-teman ini ya, misalnya kita akan ke Jogja. Tujuannya adalah ke Yogyakarta. Nah, tentunya teman-teman mencari referensi tentang Jogja dulu kan. Misalnya di sana itu tempat-tempat mana yang asik-asik, yang seru. Nah, itu adalah mencari referensi sebetulnya tentang destinasi kita. Jadi sebetulnya setelah kita mencari referensi, oh kalau gitu nanti pas ke sana dari referensi yang ada bisa naik kereta, bisa naik pesawat, bisa naik bis. Nah, sekarang kita pilih yang mana, itu sebetulnya adalah teman-teman sebetulnya sedang menentukan pakai metode yang mana untuk menuju Yogyakarta. Begitu ya teman-teman. Di sana di referensi sebelumnya, misalnya teman-teman lihat, baca-baca di sebelumnya, oh kalau naik bis itu 12 jam. Kalau naik kereta api itu sekitar 8 jam misalnya ya. Nah, terus teman-teman pertimbangkan biayanya dan lain-lain. Nah, jadi supaya teman-teman tetap bersemangat, teman-teman dalam menyusun proposal penelitian, itu ibaratkan aja teman-teman sedang jalan-jalan. Jadi misalnya tujuannya adalah untuk mengetahui keputusan pembelian. Tadi ya, misalnya keputusan pembelian buah lokal pada masa pandemi. Nah, teman-teman cari referensinya. Tentunya kalau di referensi masa pandemi mungkin tidak sebanyak secara umum. Nah, itu merupakan sebetulnya celah teman-teman, kebaruan penelitian teman-teman bahwa di masa pembelian buah di masa pandemi ternyata diduga terdapat perbedaan dengan masa sebelum pandemi. Nah, kemudian tadi ada yang juga yang bagaimana Bu menentukan metode. Nah, metode itu teman-teman nggak bisa sekali ya, kalau dalam satu semester pun, misalnya dalam pengajaran metodologi penelitian, itu masih kurang. Saya selalu merasa masih kurang, karena banyak sekali case-case, jadi setiap kasus, setiap permasalahan itu mempunyai banyak alternatif analisis data atau banyak mempunyai alternatif penyelesaian masalah. Untuk masalah yang sama pun kita mempunyai beberapa cara. Nah, sama dengan yang inilah teman-teman, kalau teman-teman jalan-jalan, iya ya caranya banyak ya. Bisa aja kita lewat
jalur utara, bisa lewat jalur selatan kalau kita menggunakan darat misalnya, atau kita bisa menggunakan udara, misalnya begitu. Tapi sekarang bandaranya kayaknya jauh deh, bukan di Adi Sucipto, jadi lebih enak misalnya naik kereta. Nah itu ibaratkan begitu, jadi teman-teman tetap semangat. Ya sekarang sih masih senyum-senyum pasti ya, gimana Bu, boro-boro bisa mikirin jalan-jalan, ini judulnya aja belum ketemu. Tapi nanti kalau teman-teman sudah mulai mengerjakan, makanya mulai itu selalu sulit, memulai sesuatu selalu sulit, tapi teman-teman harus coba. Nah, makanya untuk sesi yang ini nanti teman-teman kita bisa bahas di WhatsApp group, itu WhatsApp-nya umurnya sampai 30 September untuk seri 1 ya, nanti kita lanjut ke seri 2. Teman-teman bisa japri by WA, bisa, atau bisa melalui email, tapi jangan lupa tulis skripsi mudah. Nah, itu teman-teman kita yel-yel lagi ya. Semangat sukses. Siap. Nah, oke, keren. Nulis skripsi. Nulis skripsi. Mudah. Oke, ya. Ya, kita tepuk tangan sama-sama teman-teman untuk kita semua ya, supaya semangat ya teman-teman ya. Ya, itu dulu untuk hari ini maksudnya. Nanti akan ada sesi-sesi lanjutan. Hari ini adalah untuk lebih ke motivasi teman-teman ya dalam mengerjakan skripsi. Wah, ini ada yang sudah tanya nih. Dari Siti Aminah. Bukan ya? Ada lagi ya teman-teman yang di atasnya ya? Bentar ya, saya baca satu-satu. Wah, ternyata udah banyak di chatroom ya? Iya, ada 4. Yang pertama dari Sofiatul Mahmuda. Sofiatul masih ada? Masih gabung ya? Sofiatul. Oh masih, ya Sofiatul sehat ya. Ya, bagaimana cari tempat riset di kala pandemi? Karena sebagian teman saya kemarin KPP kali, bukan KKP ya? KPP ya? KKP, Bu, kalau di saya kuliah kerja praktek. Oh iya, ini bukan yang itu ya. Saya pikir yang anak pajak, bukan ya? Sofiatul dari kampus mana? Dari Univ Budi Luhur. Oh, Budi Luhur. Oh iya, tahu saya. Bagaimana meyakini orang kita mengalami tempat riset? Karena kemarin ada yang bercerita perusahaan sedata lagi. Oh iya, ya teman-teman. Jadi begini, ini masa pandemi ya, teman-teman. Kebetulan penelitiannya sekarang lagi di masa pandemi. Jadi begini, ada beberapa alternatif, terutama kalau yang diperbolehkan Kemdikbud itu kan ini ya teman-teman, yang penelitian di laboratorium dengan protokol masih boleh ya, tapi tidak sesering dulu untuk yang teman-teman mengerjakan di laboratorium. Tapi untuk yang sosial itu memang sebetulnya yang kita teliti adalah kan fenomena sosial, pasti berhubungan dengan masyarakat. Nah, yang bisa saya sarankan itu adalah pertama menggunakan online. Kalau tidak bisa juga Bu, ini saya benar-benar nggak bisa pakai online. Saya kan bukan konsumen Bu. Saya ini adalah risetnya misalnya tadi di KKP atau saya di perusahaan. Nah, ada beberapa perusahaan yang memang membatasi kegiatan penelitian karena memang sekarang sedang pandemi. Nah, Sofiatul pastikan kira-kira dia bisa menerima kapan. Kalau misalnya masih lama berarti harus mencari alternatif lain, dalam arti terpaksa teman-teman mengerjakan secara online melalui kuesioner online, atau ada satu mahasiswa saya yang mahasiswa pajak, saya pembimbing kedua, pembimbing pertamanya memang ahli pajak. Nah, itu tidak diterima oleh KPP. Makanya tadi saya bingung nih KPP apa KKP gitu ya. KPP itu kantor pajak ya, pelayanan pajak. Nah, itu tidak ada, dia sampai 3 kali ditolak. Akhirnya bagaimana? Akhirnya mengerjakan mapping, systematic mapping. Jadi pakai studi pemetaan literatur, dengan terpaksa dikerjakan seperti itu. Karena sudah berapa bulan dia sudah tertunda, hampir 1 semester lewat. Jadi akhirnya diambillah keputusan itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman nggak sampai itu ya. Sebetulnya sih ini juga menarik juga itu penelitian berdasarkan literatur. Yang penting intinya suka baca gitu, itu bisa dilakukan. Tapi tidak semua bidang penelitian dalam arti sebetulnya agak sulit ya, jujur saja agak sulit melakukan mapping tadi dalam
pajak, karena pajak itu kan ini ya lebih implementatif gitu maksud saya. Jadi ya, tapi gimana daripada dia tidak mengerjakan penelitian sama sekali, tidak, skripsinya sudah hampir 1 tahun gitu ya. Jadi terpaksa melakukan itu. Nah itu mungkin Sofiatul ya, coba lagi dipastikan lagi, karena memang di pandemi ini beberapa perusahaan membatasi, tapi tetap ada mahasiswa juga yang bisa. Nah, yang bisa itu biasanya di perusahaan yang skalanya lebih kecil. Nah, nggak tahu nih, ada nggak ya mahasiswa saya yang di logistik itu, dia akhirnya mencari sekelas UMKM atau CV gitu ya, untuk melakukan penelitian. Karena di perusahaan itu ada pembatasan. Begitu mungkin Sofiatul ya, Sofiatul Mahmudah, mungkin saran saya begitu. Kira-kira gimana? Meyakinkan orang tersebut. Nah, ini dia. Cara meyakinkan orang itu salah satunya sebetulnya teman-teman sudah buat proposal yang baik sebetulnya ya. Proposal itu tidak harus lengkap dulu, tapi buatlah kayak TOR gitu. Kayak brief kayak gambaran gitu. Itu bisa hanya 1-2 lembar supaya orang itu kira-kira tahu gambaran. Jadi nggak harus proposal yang lengkap. Kalau untuk perusahaan itu bisa dilampirkan, kecuali perusahaannya minta ya proposal lengkap, tapi biasanya dalam 1-2 halaman itu bisa menggambarkan penelitian kita secara umum. Nah, itu salah satu cara untuk meyakinkan. Begitu mungkin Sofiatul boleh ngerespon. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, boleh kok. Oh iya Bu, udah cukup kok. Mudah-mudahan itu ya Makasih ya, tergambar. Ya, jadi cobalah kalau memang harus di perusahaan penelitiannya, di satu entitas bisnis gitu ya, cobalah ke perusahaan yang skalanya lebih kecil. Misalnya tadi saya sarankan CV atau mungkin UMKM yang di sekitarnya ya, itu biasanya lebih bisa diterima. Saya lanjut ke Agustin Ariudanti ya. Iya, Danti, ya Danti panggilannya. Iya, masalah penelitian kita hampir mirip dengan penelitian terdahulu, namun hanya beda orang yang akan diteliti dan lokasinya. Apakah mengganti masalah? Ya, Danti masih bergabung, Danti? Danti? Masih, ya? Bu. Masih ya? Danti nanti kalau saya salah, maksudnya Iya, saya Bu. salah nangkep, respon aja ya, Danti ya. Masalah penelitian kita. Danti ini dari Setiami atau dari mana? Iya, baik, Bu. Ya, Danti. Nah, beda orang yang akan titip. Begini teman-teman, sebetulnya mengganti ini ya, di sini maksudnya mengganti lokasinya. Kalau lokasi itu merupakan betul-betul satu kebaruan, maksudnya misalnya tadi membandingkan yang Jabodetabek dengan di luar Jabodetabek itu masih sesuatu gitu, maksudnya masih punya manfaat. Tapi kalau hanya untuk udah sama aja ganti tempat, satu di Bogor, satu di Depok, atau satu di Tangerang. Nah, itu biasanya kalau di Jabodetabek itu masih punya kemiripan, teman-teman. Dan dalam tahun yang berdekatan, itu artinya hasilnya bukan di sini nanti kita belum bahas plagiasi ya, tapi di sini maksudnya lebih ke ide penelitian terkait manfaat, itu manfaatnya tidak terlalu signifikan begitu. Kalau misalnya tahunnya dekat, tapi kalau misalnya nih teman-teman boleh meneliti di tempat yang sama, tapi tahunnya berbeda jauh. Misalnya pernah dilakukan kepuasan pelayanan publik di sebuah kantor layanan publik gitu ya, 5 tahun yang lalu. Nah, teman-teman bisa melihat sekarang, karena sekarang misalnya sudah lebih computerized atau sudah digital, Bu. Saya mau lihat apakah ada perbedaan. Nah, itu bisa. Di tempat yang sama, tapi tahunnya sudah berubah atau ada sistem baru yang diterapkan. Nah, kalau penerapan sistem minimal setahun teman-teman baru bisa mengevaluasi ya, baru bisa melakukan penelitian karena sudah kelihatan dampaknya. Ya, mungkin terjawab nggak Danti? Mirip penelitian terdahulu, beda orang yang akan teliti dan lokasinya. Sebetulnya ya tadi ya, Danti kalau bisa sebutkan tempatnya di mana, orangnya mana, mungkin saya bisa bantu lebih ini ya, lebih jelas gitu. Di mana Dan tempatnya? Ya, Danti di mana tempatnya? Sebenarnya itu kan meneliti tentang apa sih, Bu? Tentang apa sih ya? Anak yang di bawah umur, tapi dia memanfaatkan gadget gitu, Bu, untuk Ya. kayak transaksi jual beli diri gitu, Bu.
Oh gitu. Heeh. Itu yang akan diteliti. Nah, ternyata Jenisnya, hampir mirip sama punya senior saya, tapi bedanya dia bersifatnya semua umur, sedangkan kalau saya di bawah terpatukan umur. untuk anak-anak gitu loh, Bu. Oh, Iya, itu kalau kebaruannya saya berarti. Coba nanti dilihat lagi ada nggak penelitian serupa sebelumnya. Tapi kalau itu beda, berarti beda karena itu adalah melihat spesifik. Kalau tadi kan semua umur itu biasanya perilakunya terlalu umum ya. Tapi kalau misalnya ada spesifikasi dia di bawah umur, nah itu ada perilaku khusus. Kalau menurut saya itu bisa Danti. Tapi tentunya harus cari literatur sebelumnya ya. Kalau menurut saya itu maaf suaranya putus-putus, Bu. suara saya putus-putus ya? Sekarang udah kedengeran nggak? Sekarang jelas? Kedengeran, Bu. Oh ya, ya Widyastri. Ya, jadi kalau beda di segmen, jadi itu mencari celah sebetulnya, mencari celah khusus. Jadi mengambil segmen umur tertentu itu kebaruan. Itu bisa bisa dijadikan satu penelitian. Tapi tentunya Danti tetap harus melihat posisi penelitian sebelumnya ya, yang sudah dilakukan untuk umur segitu adakah, sampai di mana? Nah, gitu. Itu Dan. Bisa dicoba aja Dan ya. Oh, Dantinya udah Baik, pergi ya. Bu. Oh, masih ada. Oh, pindah tempatnya. Ya, sekarang saya lanjut ya ke Marita Elviani. Sama-sama, Dan. Nah, ini masih bingung ya. Izin bertanya, yang jadi masalah saya itu justru terlalu banyak alternatif ide penelitian. Jadinya bingung mana yang harus diprioritaskan. Ya, Marita masih bergabung, Marita? Marita panggilannya Marita ya? Marita, ya kalau justru, nah ini kalau yang lain bingung cari ide penelitian awal nih, Marita udah banyak banget katanya nih, banyak alternatif ide penelitian. Jadi bingung saya mana yang harus prioritas. Yang tadi nih ya, kalau saran saya, apa tadi kelewat ya? Apa mungkin Marita baru bergabung? Jadi Marita ada beberapa pertimbangan dalam memilih ya, dalam memilih masalah penelitian. Ini saya share lagi aja ya. Iya. Lewat. Nah, ini dia. Nah, ini Marita mungkin kelihatan ya. Nah, dari misalnya Bu, semuanya sama-sama aktual, ada sama-sama orisinal, sama-sama relevan. Nah, coba pertimbangkan mana yang lebih bermanfaat terhadap keilmuan itu, maksudnya yang menyelesaikan masalah lebih banyak manfaatnya itu yang mana dari setiap alternatif gitu. Jadi nanti dipilih berdasarkan itu. Ini kalau dari arah masalahnya, Marita. Marita juga timbang-timbangkan ini. Kira-kira bagaimana waktu penyelesaiannya, Bu? Waktu nggak masalah, biaya tidak masalah. Coba lihat apakah data, alat, atau perlengkapan lainnya tersedia. Nah, kalau bekal kemampuan teoritis ini saya yakin teman-teman kan sudah semester 7 mau ke 8 misalnya, atau yang mau ke 7 ya, ini masih ganjil misalnya, ini udah cukup. Nah, lalu dilihat dari metode, karena gini, metode ini ada namanya mahasiswa, dia sudah sesuai dengan yang dia inginkan, maksudnya sudah ada sudah ada ide penelitian, dia sudah mengerjakan, tapi kesulitan pada saat dia mengolah data misalnya. Nah, itu udah teman-teman perkirakan di awal pada saat menentukan masalah mana yang akan diteliti. Gitu. Marita kira-kira terjawab nggak? Atau kalau boleh ini respon Marita, banyak alternatif, apa aja alternatif idenya? Mungkin saya bisa bantu mana yang diprioritaskan. Ya, Marita masih bergabung kah? Masih ya. Ya, Marita boleh respon, Marita. Marita dari Stiami atau dari mana, Marita? Wah, suaranya nggak kedengeran ya. Ya udah, nanti kita lanjut aja dulu ya. Di sini 432506 ini siapa ya, teman-teman? Oh, ini ada namanya Siti Aminah ya. Ya, Siti Aminah.
Siti Aminah mau bertanya bagaimana, oh ini ya, bagaimana menentukan metode yang baik digunakan untuk judul skripsi, untuk skripsi maksudnya ya. Ya, jadi teman-teman dalam menentukan metode yang pertama kali adalah, ya mau nggak mau teman-teman harus baca dulu ya, baca dari penelitian sebelumnya, begitu Aminah. Jadi misalnya kemarin itu ada misalnya ada satu mahasiswa dia kalau di itu ya di bidang saya itu dia mau mencari bagaimana melakukan manajemen persediaan gitu, manajemen persediaan yang baik. Nah, ada beberapa metode, nah itu mau tidak mau harus baca dulu gitu, Marita, kok Marita lagi, Siti Aminah ya, Siti Aminah harus baca dulu. Kira-kira metode mana yang paling sesuai dengan skripsi kita? Bagaimana cara menentukannya? Ya memang harus dibaca, harus cari tahu, harus konsultasi. Paling mudah memang kita melihat dari bacaan sebelumnya. Jadi kalau untuk metode sebetulnya kemarin saya minta satu mahasiswa saya gitu ya membaca dari artikel, dia nggak mudah-mudah, maksudnya Bu saya nggak ngerti-ngerti Bu baca dari artikel ini. Akhirnya saya googlingin sama saya kasih referensi yang umum gitu. Nah dia baru ngerti caranya. Kan biasanya tidak harus tertulis di situ ya teman-teman ya. Nah itu contohnya kemarin ABC, analisa ABC lah. Nah, itu dia menggunakan, saya kasih literatur artikel dari artikel, itu nggak ngerti-ngerti. Akhirnya ada satu tulisan umum gitu tentang analisis ABC. Jadi dari mana saja, boleh yang tentunya ilmiah ya, itu karena berhubungan memang ABC-nya memang ada yang bahas, tapi lebih detail per langkah-langkahnya diterangkan. Waktu ada juga bukunya, misalnya bukunya. Nah, itu di mana saja Siti Aminah boleh explore dulu. Nah, sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk skripsinya. Mana kira-kira yang paling pas. Nah, sebetulnya nanti peran pembimbing itu besar ya, kalau misalnya Aminah nanti sudah ditentukan pembimbingnya. Begitu. Aminah, gimana kira-kira Aminah? Iya, Bu. Jadi, judulnya apa Aminah? Baru mau buat atau gimana, Aminah? Ya, Aminah. Wah, udah hilang lagi ya. Ya, teman-teman ada lagi? Kalau di chatroom nggak ada? Oh iya, Aminah. Baru mau buat atau sudah buat? Oh iya. Ya, baik. Teman-teman di chatroom udah tidak ada ini ya, sudah tidak ada yang bertanya. Boleh kalau ada yang mau bertanya langsung ya, boleh. Boleh, kita boleh masih punya waktu sangat panjang. Boleh kalau mau berdiskusi langsung. Nah, di sini boleh dikasih reaksi atau di chatroom aja deh. Di chatroomnya ada yang dengan acara ini, dengan kegiatan ini, kira-kira sudah ada yang mulai mendapat gambaran penelitiannya. Kalau iya, teman-teman boleh tulis ya di chatroom, atau kalau belum, tulis saja belum. Ya, saya tunggu ya teman-teman ya. Jadi kira-kira setelah teman-teman dengar di acara ini, ikut acara ini, kira-kira teman-teman lebih mudah mencari ide penelitian atau belum. Nah, nanti boleh tuliskan di sini ya, di chatroom dulu. Ya, tulis pertanyaannya aja ya. Nah, boleh teman-teman jawab dulu di chat room, ya atau belum. Ya. Ya, silakan teman-teman. Atau harus yel-yel dulu kali ya, supaya ini ya teman-teman ya, karena sepertinya tidak ada reaksi. Oh, ini ada, lebih mudah Ibu. Ya, boleh. Ya. Semangat sukses. Siap, mudah. Siap. Oh, bukan siap muda. Ya deh, belum ditanya. Nulis skripsi.
Mudah. Udah. Nah, ya, jadi itu ya harus ditanamkan teman-teman, nulis skripsi itu mudah, seasik jalan-jalan. Nanti kita bahas satu-satu di dalam proposalnya supaya teman-teman tidak menganggap bahwa menulis proposal itu untuk skripsi susah. Mudah ya. Oke, teman-teman, semoga ini ya, semoga membantu. Oh, ini 432. Oh, Siti Aminah tuh keluar tadi ya. Iya, saya itu. Iya. Sudah, Bu. Ya. Nah, teman-teman, nanti yang di sesi berikutnya itu tentang analisis data ya. Analisis data secara umum juga, kuantitatif, kualitatif. Nanti ada sesi khusus untuk bahas kuantitatif. Jadi kuantitatif juga kualitatif. Nah, yang terdekat itu tanggal minggu depan itu kan tanggal 29. Nah, di tanggal 30 itu teman-teman yang butuh menggunakan SEM PLS itu nanti kita bisa bergabung di tanggal 30. Jadi 30 itu saya bekerja sama dengan rekan saya, itu nanti yang akan menyampaikan rekan saya Pak Iskandar ya. Nah, saya di 29 secara umum. Nanti ada lagi yang lainnya juga teman-teman yang butuh kualitatif. Tapi karena ini ya teman-teman, karena memang ini lebih fokusnya ke sosial sebetulnya. Jadi nanti alat analisis datanya juga lebih ke yang sosial begitu. Jadi teman-teman yang eksakta tetap boleh bergabung, tetap boleh banget bergabung ya, karena minggu depan itu masih umum analisis data kuantitatif kualitatif. Kalau eksakta kan cenderungnya kebanyakannya kuantitatif ya, secara kuantitatif. Nah, terus yang berikutnya di September itu kita ini teman-teman ya, Mendeley, tunggu saya lihatkan ini aja. Nah, ini ya, jadi tanggal 22, oh ini ternyata bukan PPT ya, tunggu saya PPT kan, yang PPT aja. Jadi tetap bergabung, bebas ya. Nah, yang tunggu sebentar, ini kenapa jadi ini? Nah, saya kembalikan lagi. Jadi tanggal 5 September itu Mendeley. Kalau untuk teman-teman yang yang sudah menggunakan Mendeley itu tinggal memperdalam. Nah, kalau yang belum tahu, sebetulnya untuk Mendeley itu memudahkan nanti kita membuat daftar pustaka. Jadi kayak tadi misalnya kita googling di Google Cendekia misalnya ya, Google Scholar tadi, kan kita punya ini ya, punya banyak referensi atau yang selama ini teman-teman udah cari, udah di folder-folderin. Nah, itu kita bisa menggunakan Mendeley. Mendeley ini reference manager atau manajer untuk referensi, pengelolaan referensi. Jadi seperti library, seperti perpustakaan. Nah, nanti bisa yang paling krusialnya adalah dalam kita mensitasi atau kita menuliskan. Misalnya teman-teman nih, menurut siapa gitu kan, atau teman-teman misalnya manajemen adalah ini. Nah, itu kan mengutip dari seseorang, itu bisa langsung masukkan referensinya ke dalam penulisannya. Nah, itu adalah membantu teman-teman untuk tidak miss gitu ya. Kan kadang-kadang yang paling sering adalah digunakan satu referensi digunakan di skripsi teman-teman tapi lupa ditulis di daftar pustaka, atau kebalik, di daftar pustakanya ditulis tapi di dalam nggak ada. Nah, itu cara untuk mengelola referensi, salah satunya pakai Mendeley. Ada beberapa manajer referensi atau reference manager yang lain, tapi yang paling umum adalah menggunakan Mendeley. Ya, ada Zotero, ada banyak ya teman-teman ya, tapi itu dulu. Nah, itu gambaran kira-kira nanti sesi 2, sesi 3, bukan sesi ya, pertemuan. Ini kan seri 1 ya, saya sendiri suka lupa ya. Nanti mungkin di seri 2, seri 3 itu akan banyak teman-teman dosen lain yang bergabung juga teman-teman. Jadi ini yang seri 1 saya sendiri dengan dibantu Pak Iskandar nanti tanggal 30 ya untuk olah data dengan SEM PLS yang saya sampaikan di grup. Jadi nanti saya share linknya supaya teman-teman bisa mendaftar lagi kalau teman-teman berminat. Nah, ini saya akan share link untuk sertifikat ya di chat room. Oh iya nih Aminah, ya saya akan share linknya, nanti teman-teman isi sendiri. Nah, nanti otomatis akan terkirim di email yang teman-teman isikan. Sebentar ya, saya copy dulu sebentar linknya. Iya. Nah, nanti recordingnya ini ya, saya share di grup.
saya coba upload ke YouTube juga, tapi sementara recording di Zoom meeting-nya nanti saya share di grup. Nah, ini form sertifikatnya teman-teman bisa lihat di chat room. Ya, bisa diklik, tuliskan nama, nanti otomatis langsung terkirim di email yang teman-teman masukkan ya. Jadi udah ada nama, email, nanti otomatis dia terkirim ke email teman-teman. Nah, ini masih teman-teman masih bisa berdiskusi di grup ya. Jadi nanti jangan malu-malu, diskusi aja di grup. Ini kan bukan mata kuliah ya. Jadi ini benar-benar sebetulnya tujuannya kegiatan ini membantu teman-teman menulis skripsi dengan mudah gitu. Jadi kalau misalnya malu di grup bisa japri. Kalau yang misalnya banyak gitu, misalnya sudah ada Bu, saya udah buat proposal Bu, cuman saya masih belum yakin gitu ya. Nah, itu boleh konsultasi juga di by email. Jadi seperti yang saya tuliskan di posternya bahwa saya akan dampingi teman-teman konsultasi bisa kapanpun, tapi sampai judul ya teman-teman ya, ide dan judul. Itu ide dan judul untuk yang seri 1 ini ide dan judul penelitian gitu. Jadi jangan malu-malu kalau misalnya nanti dengan pembimbing teman-teman malu, dengan saya enggak, di sini juga enggak ada bimbingan saya kayaknya ya. Nah, ya udah selesai. Jadi teman-teman silahkan saja gunakan forum WA boleh, Japri boleh pakai email. Nah, itu untuk kemudahan teman-teman mencari ide dan judul penelitian. Ya, sudah diisi semua teman-teman form sertifikatnya. Yang mau sertifikat ya, yang enggak juga nggak apa-apa. Ya, sudah ya teman-teman ya, diisi boleh. Ya, sekali lagi sebelum kita akhiri, kita yel-yel lagi ya. Semangat sukses! Siap. Sekali lagi deh, semangat sukses! Siap. Siap, Komandan. Ya, nulis skripsi. Mudah. Saya izin ambil gambarnya dulu ya, teman-teman. Teman-teman terserah deh mau on-kan videonya nih. Iya, Andi Wicaksono. Waduh, langsung sisiran Andi ya. Iya, bagus. Ya, ada Pakai Roja. foto itu nggak apa-apa ya, Bu ya? Ya, boleh. Saya izin ambil foto dulu ya, sebentar. Ini layarnya ada 4. Sabar ya, teman-teman. Layar pertama ini ada, waduh, Rojak udah nyisir-nyisir itu. Ganteng sendiri dia, Bu. Ya, ada di Caksono, ada Baptista ya. Ya, Bu. Ya, ada Neneng Yuni ya. Ya, saya ambil foto dulu ya. Gayanya terserah deh teman-teman. Ini layar 1 dulu ya, sabar. Saya ambil dulu print screen. Iya, oh Dian Lestari ya, sudah on ya. Ya, selamat gabung Dian ya. Ada Pak Abraham Abi nih, Pak Abraham ini ya. Wah, ini harusnya Pak Abraham nih ngasih materi ya. Iya, oh enggak. Iya Pak Abraham, nggak apa-apa. Ini saya ambil ini ya, 1, 2, 3, layar 1. Bentar, saya kopas dulu, sabar. Sabar ya, bentar. Agak lama, saya lupa nyiapin ininya, iya. Sebentar, layar 1 ya, baru layar 1. Iya, berikutnya layar 2. Layar 2 ini ada Nadia, ada Gian, ya. Terus ada, ada Mas Nanang, ya Mas Nanang. Ada Farhan, ya ada Rasid, Suci, wah. Ya, saya ambil ya fotonya. 1, 2, 3. Ya, sekarang ke layar 3. Layar 3 ini nggak ada yang ini, tapi nggak apa-apa lah ya, saya foto aja ya. Nggak ada yang on videonya, tapi nggak apa-apa, saya foto aja. Di layar 3 itu ada Putri Valentina gitu ya, ada Linda, ya ada Marita. Iya, saya foto dulu, siap-siap layar 4 ya. Layar 4 ini ada Helen, ada Pak Mas Margono ya. Tunggu ya, saya kopas dulu yang layar 3. Sabar ya teman-teman ya. Iya, tinggal layar 4. Iya, ini layar 4. Terakhir ya, layar 4. Iya, hari ini tuh pesertanya sekitar 80 orang. Ya, teman-teman, saya
akhiri dulu ya. Terima kasih ini teman-teman udah mau gabung di liburan panjangnya nih ya. Kalau yang apa namanya sudah aktif ini sampai hari Minggu besok. Ya. Terima kasih sekali lagi ya, terima kasih. Mohon maaf ya kalau kurang-kurang, nanti kita ketemu lagi di minggu-minggu selanjutnya. Nanti saya selalu update di grup ya teman-teman ya. Ya, terima kasih, semangat sukses ya nulis skripsi itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat, salam sehat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih juga.